Farisya Aulia akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah tentang bulu tangkis. Menurut Muhammad Karis Fajar dan kawan-kawan, dalam buku Sarana dan Prasarana Olahraga 2021, bulu tangkis sering disebut juga sebagai badminton. Bulu tangkis adalah olahraga yang menggunakan raket dan kok sebagai alatnya. Bisa dimainkan secara perseorangan, single, atau ganda, yaitu double. Bisa juga diartikan bahwa bulu tangkis adalah cabang olahraga permainan yang bisa dilakukan di luar maupun di dalam ruangan. Bulu tangkis berasal dari permainan India bernama Pona. Permainan ini tidak berkembang pesat di negara aslinya. Kemudian, para perwira perang Inggris membawa permainan ini ke Inggris dan untuk pertama kalinya dimainkan secara resmi di kediaman Duke of Beaufort. Pada 1934, IBF atau International Badminton Federation didirikan. Awalnya negara anggota hanya berasal dari Prancis, Denmark, Prancis, Irlandia, Netherlands. Adapun Sir Gord Thomas dari Inggris dipilih sebagai ketua IBF. Teknik-teknik bermain bulu tangkis. Yang pertama ada teknik memegang. Teknik memegang dibagi menjadi 3, yaitu American grip, forehand grip, dan backhand grip. Ada juga teknik tambahan satu lagi, teknik memegang, yaitu combination grip. Selanjutnya teknik memukul. Teknik memukul itu ada banyak, dari service sama block dan lain-lain. Untuk service dibagi menjadi 2, yaitu service forehand dan service backhand. Lalu ada juga teknik overhead, teknik mukul dari atas kepala. Terus ada teknik underhand, dari namanya aja udah underhand, di bawah tangan. Kurang lebih segituan lah. Ada juga teknik footwork, itulah ya. Di dalam permainan bulu tangkis tentu saja ada peraturan dalam penilaian skor, yaitu dalam penilaian bulu tangkis dalam nomor ganda ataupun tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya kedua pihak dapat angka yang sama, yaitu 20 dan 20. Selisih poin harus 2. Misalkan kamu meraih angka 21 terlebih dahulu dan lawanmu mendapat angka 20, kamu belum keluar sebagai pemenangnya. Kamu akan menjadi pemenang jika selisih angkamu dan tim lawan adalah 2, menjadi 22 dan 20. Angka maksimal tiap game adalah 30. Untuk itulah apabila terjadi poin 29 dan 29, pemenangnya adalah pemain yang terlebih dahulu mencapai angka 30. Permainan dalam olahraga bulu tangkis nomor tunggal maupun nomor ganda terdiri dari 3 set. Jika timmu memenangkan 2 set langsung, tidak akan ada tambahan set ketiga. Jika timmu menang pada set pertama dan kalah pada set kedua, ada tambahan 1 set yang biasa disebut rubber game. Set ketiga adalah set penentuan, di mana yang menang pada set ketiga berarti keluar sebagai pemenangnya. Bulu tangkis Indonesia yang berprestasi pertama adalah Lim Si King. Lebih tepatnya, King merupakan seorang legenda di perbulu tangkisan tanah air. Untuk kejuaraan All England sendiri, ia berhasil mendapatkan 3 gelar juara di tahun 1978, 1979, dan 1981. Yang kedua ada Rudy Hartono. Dalam mengendalikan permainan, membuatnya dijuluki sebagai seorang Wonder Boy. Kemampuan ini lantas juga mencatatkan dirinya dalam Guinness Book of World Record. Pasalnya, ia telah berhasil menjuarai All England sebanyak 8 kali dan meraih 4 gelar untuk Thomas Cup. Tidak hanya itu saja, Rudy bahkan berhasil mencatatkan prestasi atas kerja kerasnya, yang mendapatkan 23 gelar juara. Pantaslah dirinya dijuluki pebulu tangkis terbaik dalam sejarah prestasi bulu tangkis Indonesia. Yang ketiga ada Susi Susanti. Kesuksesan Susi dalam bulu tangkis mencapai puncaknya di masa Olimpiade Barcelona. Pasalnya, ia berhasil mencatatkan namanya
sebagai atlet Indonesia pertama yang mampu meraih medali emas di ajang tersebut. Yang keempat, ada Taufik Hidayat. Dalam sejarah prestasi bulu tangkis Indonesia, Taufik telah mengumpulkan banyak gelar prestisius loh. Beberapa di antaranya seperti gelar juara dunia, 6 gelar juara Indonesia Open, dan medali emas di Olimpiade Athena 2004. Yang kelima ada Hendra Setiawan. Puncak kesuksesan Hendra terjadi ketika dirinya dan mendiang Markis Kido berhasil menjatuhkan pasangan ganda putra legendaris Tiongkok Cai Yun dan Fu Haifeng di babak final Olimpiade Beijing tahun 2008. Alhasil keduanya pun menyumbangkan sebuah medali emas untuk Indonesia. Di sini saya akan membahas supporter bulu tangkis. Di bulu tangkis, supporter dibebaskan untuk mendukung dengan cara apapun, karena memang tak ada aturan khusus yang mengatur. Hal itu membuat bulu tangkis berbeda dengan tenis, golf, hingga biliar yang memiliki aturan mengikat bagi supporter. Di 3 cabang olahraga itu, supporter tidak bisa melihat, meneriaki yel-yel, dan teriakan yang bisa mengganggu jalannya pertandingan karena atlet membutuhkan konsentrasi penuh saat berlaga. Kita ambil contoh tenis, supporter hanya dipersilakan tepuk tangan saat pemain dapat poin. Hal ini tentunya berbanding terbalik di bulu tangkis, khususnya di Indonesia. Meski kenyataannya banyak di beberapa negara seperti Eropa, penonton bulu tangkis terlihat seperti supporter tenis yang tidak bersisik saat pertandingan sedang berlangsung. Dari sini kita melihat bentuk dukungan yang diberikan oleh supporter bulu tangkis Indonesia sah-sah saja dilakukan, dan tidak ada aturan khusus yang mengatur. Akan tetapi sejarah mencatat tim bulu tangkis Indonesia pernah kehilangan gelar juara akibat tindakan supporter.